Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Sarno Hanibudin MPDI selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Bapak Frendi Fernando MA selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Ibu dosen Kartika Wanojaleni MAG selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Komparasi Siswa Disiplin Membaca Al-Quran dengan Siswa yang Tidak Disiplin Membaca Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Siswa di MTS Keluarga Harapan. Nah, sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Ingana Tunisa dengan NIM 181000721. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua definisi operasional, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, dan yang keenam metode penelitian. Langsung saja, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu kemajuan teknologi gadget di Indonesia berkembang secara pesat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia lihai dalam mengoperasikan gadget. Tidak hanya kalangan muda-mudi dan dewasa saja, akan tetapi anak usia dini pun sudah mengenal dan mampu mengoperasikan gadget. Sehingga hal ini berdampak pada ketertarikan anak usia dini terhadap gadget dibandingkan membaca dan belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah makruh yang layaknya dilakukan oleh seorang muslim. Dalam kasus ini, anak-anak lebih tertarik bermain gadget dibandingkan membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran mampu merindikasi terhadap kecerdasan spiritual anak. Lalu dalam kasus ini, peneliti tertarik karena ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara siswa yang disiplin membaca Al-Quran dengan siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Apakah seorang siswa yang disiplin membaca Al-Quran mampu memiliki prestasi yang lebih tinggi dari siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu definisi operasional. Di sini terdapat 4 kata kunci. Yang pertama, studi komparasi. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, prestasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasikan tadi, peneliti juga membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prestasi siswa yang disiplin membaca Al-Quran? Yang kedua, bagaimana prestasi siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran? Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan antara siswa yang disiplin membaca Al-Quran dengan siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi siswa yang disiplin membaca Al-Quran, untuk mengetahui prestasi siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran,
Dan untuk mengetahui perbedaan antara prestasi siswa yang disiplin membaca Al-Quran dengan prestasi siswa yang tidak disiplin membaca Al-Quran. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang betapa pentingnya menyeimbangkan antara amalan ibadah dengan kegiatan belajar siswa. Bagi madrasah yang bersangkutan, diharapkan dengan adanya penelitian ini, sekolah dapat memperbaiki sistem kegiatan sehari-hari siswa dengan cara tadarus Al-Quran bersama. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diperlukan untuk mengurangi pengulangan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka, penulis mencantumkan beberapa judul yang mengangkat tema tentang studi komparasi. Adapun perbedaan dan persamaan dari judul-judul yang telah saya paparkan tadi dengan penelitian yang akan saya ajukan. Jadi, untuk persamaannya kita sama-sama mengangkat tema tentang studi komparasi, yang mana membandingkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Lalu untuk perbedaannya dari masing-masing judul, untuk judul yang pertama itu fokus kepada motivasi belajar dan hasil belajar siswanya. Untuk judul yang kedua berfokus kepada hasil belajar siswa hanya pada mata pelajaran akidah akhlak saja. Untuk judul yang ketiga itu berfokus pada hasil belajar siswa PAI-nya yang berasal dari SMP dengan yang berasal dari MTS. Lalu yang membedakan dengan penelitian saya adalah untuk penelitian saya ini berfokus pada prestasi belajar siswa yang disiplin dengan membaca Al-Quran dengan yang tidak disiplin membaca Al-Quran. Apakah ada perbedaan antara siswa yang disiplin membaca Al-Quran dengan siswa yang tidak disiplin belajar Al-Quran? Kemudian untuk metode penelitian. Metode penelitian saya menggunakan jenis penelitian lapangan dan saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode kuesioner, di mana subjek merespon pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh reaksi-reaksi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sedangkan untuk metode analisis data, peneliti menggunakan metode korelasi, di mana metode statistik ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.